Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk memperbanyak episia dan tips menanam tanaman episia agar tidak busuk. Tanaman episia umumnya dikenal sebagai flame violet atau daun bludru. Tanaman ini memiliki tekstur daun seperti bludru dengan kilau metalik, menampilkan beragam warna seperti hijau, perak, tembaga, merah, dan juga merah muda. Selain memiliki daun yang cantik, tanaman hias episia juga menghasilkan bunga kecil berbentuk trompet, seringkali berwarna merah, orange, kuning, atau merah muda yang muncul di ketiak daun. Tanaman hias episia memiliki kebiasaan tumbuh menjalar atau merambat, teman-teman. Menjadikannya sangat cantik jika ditanam di pot gantung ataupun pot tempel, dan juga bisa dijadikan sebagai penutup tanah dalam terarium. Tanaman ini tidak beracun sehingga aman untuk hewan peliharaan dan juga manusia, menjadikannya pilihan yang baik untuk rumah tangga dengan hewan peliharaan atau anak-anak. Ada banyak varietas bunga episia yang ditemukan di pasaran, tapi Mama Selin hanya punya beberapa saja ya, teman-teman. Nah, berikut adalah beberapa koleksi tanaman episia di rumah desa. Yang pertama adalah Episia capreata acajau. Episia acajau termasuk jenis violet api yang paling mudah dibudidayakan. Kultivar ini memiliki daun berwarna coklat kehijauan atau hijau tembaga. Pola urat daunnya berwarna hijau keperakan. Yang kedua adalah tanaman Episia capreata frosty. Frosty juga termasuk violet api yang paling tahan banting seperti acajau. Daunnya berwarna hijau cerah berkilau dengan bulu-bulu halus seperti permadani. Sementara urat-uratnya berwarna hijau muda keperakan. Dan yang terakhir adalah Episia capreata gold digger. Episia ini memiliki daun hijau coklat dengan urat-urat pink keunguan di bagian tepinya. Bunga-bunganya berwarna orange kemerahan dengan pangkal berwarna kuning. Nah, itu tadi beberapa koleksi tanaman episia Mama Selin yang ada di rumah desa. Sekarang saatnya kita pilih-pilih untuk tangkai tanaman episia yang akan kita tanam ya. Ini adalah tanaman Episia frosty yang ada di samping rumah desa, teman-teman. Langsung aja kita potong untuk tangkai yang sudah bersulur seperti ini ya. Karena tanaman hias episianya masih belum begitu besar dan belum begitu rimbun, jadi Mama Selin hanya dapat tangkai-tangkai kecil saja, teman-teman. Ini untuk beberapa koleksi tanaman hias episia yang ada di halaman depan rumah desa. Dan akhirnya kita dapat satu keranjang kecil untuk 3 jenis tanaman episia yang akan kita tanam, teman-teman.
Yuk langsung aja kita menuju ke tempat penanaman. Di sini Mama Selin sudah siapkan pot yang sudah berisi media tanam, teman-teman. Untuk potnya aku pakai bak yang agak pecah sedikit, kemudian pada bagian bawahnya aku beri lubang sebagai lubang drainase. Untuk media tanamnya aku menggunakan tanah sekam bakar dan juga kohe dengan perbandingan 1:1:1. Jadi dia nampak gembur ya, teman-teman. Lalu Mama Selin ambil antrakol sekitar 1 sendok makan, aku taruh di tutup toples gitu teman-teman. Nah, yang berwarna putih di atas media tanam ini adalah serbuk antrakol. Antrakol adalah obat fungisida yang dapat digunakan untuk mengendalikan penyakit jamur pada tanaman hias. Sangat efektif untuk mengatasi bercak daun, embun tepung, karat daun, serta busuk batang atau akar, teman-teman. Caranya cukup mudah, yaitu dengan melarutkan 1-2 gram serbuk antrakol ke dalam 1 liter air, kemudian menyemprotkannya ke seluruh bagian tanaman, yaitu batang dan juga daun, dan juga bisa menyiramkannya kepada media tanam. Untuk mengatasi tanaman episia yang busuk sesaat setelah ditanam, di sini Mama Selin menggunakan antrakol yang aku oleskan ke batang paling bawah tanaman episia ini, teman-teman. Jadi yang pertama kita ambil untuk bibit tanaman episia yang akan ditanam, kemudian kita potong bagian ujungnya kalau misalkan dirasa panjang, kemudian kita totolkan ujung dari tangkai tersebut ke serbuk antrakol. Kemudian langsung kita tanam pada media tanam yang sudah disediakan. Lakukan pemberian antrakol pada masing-masing batang dari tanaman episia yang akan ditanam sebelum ditanam di media tanam ya, teman-teman. Dan kali ini Mama Selin mau menanam 2 jenis tanaman episia di dalam 1 pot, teman-teman. Di bagian pinggir pot Mama Selin tanam Episia Gold Digger. Untuk bagian tengahnya aku menanam Episia Frosty. Setelah selesai menanam, selanjutnya adalah memberikan larutan vitamin B1 supaya tanaman episianya cepat untuk segar ya. Untuk dosisnya adalah 1 tutup botol larutan B1, bisa menggunakan merek apa aja. Dicampurkan ke dalam 1,5 liter air, lalu kita kocok ya, teman-teman. Sebelum kita siram larutan B1 pada tanaman episia yang baru kita tanam, kita semprot-semprot dulu untuk daun episia menggunakan air bersih ya, teman-teman. Karena tadi beberapa daunnya kotor terkena media tanam. Selanjutnya kita siramkan larutan B1 yang sudah kita racik tadi ke dalam pot episia yang baru kita tanam. Untuk menyiramnya menyeluruh ya, teman-teman, sampai membasahi semua media tanam yang ada di pot ini. Setelah ditanam, kita letakkan di sini dulu ya, teman-teman, karena di sini ada atapnya. Kita tunggu sampai episianya sudah mulai segar, sekitar 5 sampai dengan 1 minggu.
Ini juga ada jenis episia lain yang Mama Selin tanam, teman-teman. Dan setelah 1 minggu Mama Selin letakkan di tempat semestinya, teman-teman. Ini di bawah pohon pule. Dan ini penampakan episia yang Mama Selin tanam 2 minggu yang lalu. Dia sudah nampak segar. Alhamdulillah tidak ada satu batang pun yang busuk, teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi beberapa tips dari Mama Selin agar tanaman episia yang baru ditanam tidak busuk, yaitu dengan cara mengolesinya dengan antrakol pada batang episia yang akan ditanam, lalu disiram dengan larutan B1 sesaat setelah ditanam. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan video aku yang satu ini, mohon dukungannya ya. Dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.